Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam materi graf. Kali ini kita akan bahas tentang operasi pada graf. Seperti kita ketahui, graf itu terdiri dari dua komponen himpunan, yaitu himpunan titik dan himpunan sisi. Himpunan titik kita lambangkan sebagai VJ dan himpunan sisi kita lambangkan sebagai EG. Karena dia terdiri dari himpunan, maka di dalam graf juga berlaku operasi-operasi yang ada pada himpunan. Kita lihat yang pertama yaitu operasi gabungan. Gabungan dua graf G1 dan G2. Lambangnya sama, gabungannya adalah U, G1 dan G2. Gabungan kita misalkan G1 itu adalah himpunan titiknya V1, himpunan sisinya E1, dan G2 himpunan titiknya V2, himpunan sisinya E2. Maka gabungan dari graf G1 dan G2 akan diperoleh satu graf baru, kita sebut G3, di mana himpunan titiknya adalah V3 dan himpunan sisinya adalah E3. Di mana himpunan titik V3 itu merupakan gabungan dari V1 dan V2, dan himpunan sisinya adalah gabungan dari E1 dan E2. Kita lihat contoh. Misalkan ada graf G1 dan G2, di mana graf G1 dan G2 ini tidak saling lepas. Artinya tidak saling lepas itu ada titik di G1 yang juga terdapat pada G2. Begitu juga ada titik ada sisi di G1 terdapat pula di G2. Nah, kita lihat G1 titik-titiknya adalah V1, V2, V3, V4, V5 dengan sisinya E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Sementara G2 titik-titiknya adalah V1, V2, V3, V6, V5. Jadi ada beberapa titik di G2 yang sama dengan G1. Lalu sisi di G2 adalah E1, E3, E7, E8, E9, E10. Ada dua sisi di G2 yang sama dengan G1. Maka gabungannya adalah semua titik G1 dan G2. Jadi di sini tadi yang tidak ada di G1 adalah V6, maka V6 ada di gabungannya. Yang tidak ada di G1 adalah sisi-sisi E8, E9, dan E7. Nah, semuanya ada di gabungannya. Ini kalau dia tidak saling lepas. Nah, bagaimana kalau grafnya itu saling lepas? Artinya tidak ada titik atau sisi yang sama di antara kedua graf itu. Misalnya ini H1 titiknya V1, V2, V3, V4, V5. Sementara H2 titiknya P, Q, R, S. Maka gabungannya juga menghasilkan dua graf yang saling lepas. Ini adalah satu graf tapi saling lepas. Itu operasi gabungan. Kita lihat operasi yang kedua, yaitu irisan. Irisan dua buah graf G1 diiris G2. Kita misalkan G1 himpunan titiknya V1, himpunan sisinya E1, G2 himpunan titiknya V2, himpunan sisinya E2. Maka irisan dari kedua graf itu adalah sebuah graf baru. Kita sebut graf G4. G1 iris G2. Di mana himpunan titik di G4 itu V4 adalah irisan dari titik-titik di V1 dan V2, dan himpunan sisinya juga demikian, merupakan irisan sisi-sisi di E1 dan E2. Artinya titik pada graf G4 adalah titik-titik yang terdapat pada kedua graf G1 dan G2. Begitupun sisi pada G4 adalah sisi-sisi yang terdapat pada G1 maupun G2. Contoh, kita gunakan contoh graf G1 dan 2 di sini tadi. Maka titik yang ada pada G1 dan G2 adalah V1, V2 dan V3. Ini V1, V2, V3 ada. Lalu ada titik V5 yang sama. Kemudian sisi yang sama E1 dan E3. Sehingga irisannya V1, V2, V3, V5, lalu ada dua sisi yang sama. Ini adalah irisan G1 dan G2. Kita sebut dia G4. Lalu untuk contoh yang kedua,
H1 iris H2. Karena tidak ada titik maupun sisi yang sama, maka irisan H1 dan H2 tidak ada grafnya. Karena tidak ada titik, tidak ada sisi, sehingga hasilnya grafnya tidak ada. Berikutnya kita lihat operasi yang ketiga, yaitu ring sum namanya. Ring sum dari dua buah graf G1 dan G2. Ring sum itu lambangnya G1, G2. Dia sebut ring sum, mungkin penjumlahan diberi tanda lingkaran, cincin. Nah, di sini misalkan G1 sama dengan himpunan titiknya ada P1, sisinya E1, dan G2 himpunan titiknya P2 dan sisinya E2, maka ring sum G1 dan G2 dilambangkan dengan G tambah lingkaran seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, adalah suatu graf baru G5, kita sebut G5, di mana V5 adalah gabungan titik dari kedua V1 dan V2, dan sisinya E5 adalah sisi-sisi yang ada pada E1 atau E2 tetapi tidak pada keduanya. Jadi berlawanan dengan irisan. Sisinya yang ada pada E1 atau di E2 saja tetapi tidak ada pada keduanya. Kita gunakan contoh yang sama. Di sini diulang lagi menggambarnya. Ini G1 tadi, ini G2, maka ring sum-nya, nah, semua titik G1 dan G2 kita gambar kembali. Ini V1 di sini, ini V2, ini V3, V4, V5, V6. Nah, kita lihat bahwa semua titiknya ada. Sisinya, sisi yang ada di G1 saja atau ada di G2 saja. Tadi kita sudah tahu bahwa E1 dan E3 ada di kedua graf, maka dua sisi itu tidak ada di ring sum-nya. Nah, ini contohnya. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain, misalnya grafnya seperti ini, H1, lalu ini H2. Maka ring sum-nya sama dengan tadi, mana yang tidak ada di sisi yang tidak ada di H1 dan di H2. Nah, itu kita gambar di sini. Jadi tidak ada pada keduanya, itu kita gambar. Tapi kalau ada pada keduanya, di sini yang ada pada keduanya adalah E4, maka E4 tidak muncul di ring sum H1 dan H2. Kita lanjutkan. Sekarang operasi yang keempat, yaitu perkalian dua graf, perkalian silang atau perkalian kartesius dari dua buah graf, atau biasa disebut dengan Cartesian product. Perkalian dua graf G1 dan G2 adalah sebuah graf yang himpunan titiknya merupakan perkalian kartesius atau perkalian silang dari titik-titik di G1 dan G2, yaitu VG1 dikali G2 itu sama dengan VG1 dikali VG2. Bisa ulangi, V dari G1 dikali G2 adalah VG1 dikali VG2. Dan sisinya, sisi dari graf perkalian ini adalah gabungan dua perkalian himpunan sisi dan himpunan titik, yaitu sisi dari perkalian dua graf adalah himpunan perkalian titik di G1 dengan sisi di G2 digabung dengan perkalian sisi di G1 dan titik di G2. Titik ujung dari sebuah sisi UD, misalnya kita ambil sebuah sisi UD karena dia perkalian, maka sisinya itu tidak dinyatakan dengan satu huruf, tapi huruf-huruf, ada dua huruf. Titik ujung dari sisi UD adalah titik UX dan titik UY, di mana X dan Y adalah titik ujung dari sisi D di graf G2. Sedangkan titik ujung dari sisi EW adalah UW dan VW, di mana U dan V adalah titik ujung dari sisi E di graf G1. Kalau tadi UD, ya D itu titik sisi di G2, kalau EW, E itu sisi di G1.
Kita lihat contoh. Misalkan diberikan graf G1, di mana titik-titik di graf G1 itu adalah U, V, W, X, dan sisinya E1, E2, E3, dan E4. Sedangkan G2 dua titik A dan B, dan sisinya supaya berbeda kita beri nama sisi E5. Sehingga himpunan titik di G1 dapat kita lihat himpunan titiknya adalah U, V, W, X. Himpunan sisinya adalah E1, E2, E3, E4. Graf G2, himpunan titiknya A dan B, himpunan sisinya adalah E5. Lalu kita akan lihat himpunan titik dari perkalian dua graf itu apa? Tadi di G1 U, maka dikalikan sama dengan perkalian silang dua himpunan, maka diperoleh UA, U titik di G1, A di G2, UB, VA, VB, WA, WB, XA, XB. Jadi dia menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. Jadi nanti perkaliannya menghasilkan 8 titik, 4 kali 2. Lalu sisinya seperti yang dijelaskan tadi, sisinya E1 dengan A, E1 dengan B, E2A, E2B, E3A, E3B, E4A, E4B, kemudian E5U, E5V, E5W, E5X. Nah, itulah sisi dari perkalian buah graf ini. Kalau kita gambar, ya seperti ini jadinya. Gambarnya seperti ini. Ini UA, VA, WA, XA. Ini UB, VB, WB, XB. Lalu sisinya tadi antara U dengan V ada sisi, antara A dengan B juga ada sisi. Jadi sisinya sekarang E1A, E1B, E4A, E4B, E3A, E2A, E2B, E3A, E3B. Lalu yang ini E5U, E5V, E5W, E5X. Nah, gambarnya seperti ini jadinya perkaliannya. Nah, sekarang yang kedua, graf yang kedua. Bisa diberikan graf G1, G2 pada gambar ini. Ini gambarnya. Ini G1 adalah graf circle C3. Ini graf C3. Ini G2 disebut graf lintasan. G2 kedua-duanya punya 3 titik. Ini circle segitiga atau graf lengkap dengan 3 titik. Ini graf garis dengan 3 titik juga. Pertanyaannya sekarang, tentukanlah himpunan titik dari G1 kali G2. Himpunan sisi dari G1 kali G2. Kemudian gambarkan graf G1, G2 itu. Jadi Anda sudah lihat ini, sudah dicontohkan. Sekarang Anda coba ini. Anda coba ini seperti apa gambarnya hasilnya. Lalu kita lihat operasi yang kelima. Operasi yang kelima disebut dengan decomposition. Ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dibiarkan begitu saja karena saya tidak tahu apa terjemahnya. Sebuah graf G dikatakan didekomposisi ke dalam dua subgraf G1 dan G2 jika G1 gabung G2 itu menghasilkan G, G1 iris G2 itu menghasilkan sebuah graf kosong. Artinya, decomposition ini adalah memecah suatu graf menjadi dua atau lebih graf lain, sehingga gabungan dari graf-graf pecahannya itu akan menghasilkan graf asal. Sementara isi irisannya akan menghasilkan graf kosong. Graf kosong itu seperti yang sudah kita bicarakan, graf kosong adalah graf yang tidak memuat sisi. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan G adalah graf dengan 6 titik, 10 sisi. Seperti ini. Lalu kita pecah dia. G1 adalah graf dengan 1, 2, 3, 4, 5 titik. Yang merupakan graf bahagian dari
G. G1 graf bahagian dari G. Lalu G2 kita buat lagi graf bahagian dari G. Nah, kedua graf ini adalah dekomposisi dari G. Kenapa? Kita lihat ini bahwa VG1 digabung VG2. VG1 kita tahu V1, V2, V3, V6 itu VG1. VG2 V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ini VG2. Nah, jadi sisi-sisi dari gabungan keduanya itu sama dengan sisi G. Gabungan keduanya sama dengan sisi G. Lalu irisannya kita lihat irisan sisi gabungan tadi ya. Lalu irisan gabungan sisinya, ini bukan irisan, ini gabungan sisinya. Sisi dari G1, E1, E2, E4, E5, E8. E1, E2, E4, E5, E8. Lalu sisi dari G2, E3, E6, E7, E9, E10. E3, E6, E7, E9, E10. Gabungannya adalah semua sisi yang ada di G. Jadi G1 gabung G2 sama dengan G. Karena sisinya sama, sisinya titiknya juga sama. Lalu kita lihat irisannya. VG1 iris G2. Yang ada pada kedua graf ini adalah V1, V2, V3, V6. Sementara sisinya tidak ada sisi yang sama di antara keduanya. Sehingga EG1 iris EG2 itu adalah himpunan kosong. Jadi G1 iris G2 adalah graf kosong dengan 4 titik. Dengan demikian dapat disimpulkan G1 dan G2 adalah dekomposisi dari G. Dekomposisi dari G. Jadi G1 dan G2 ini merupakan dekomposisi dari graf G. Ini G. Itu. Kita akan lanjut lagi. Kita lanjutkan dengan operasi yang keenam, deletion, itu delete, penghapusan. Jika sebuah titik di graf, kita sebut titik VI, merupakan sebuah titik di G, maka G dikurang VI merupakan sebuah subgraf dari G, yang diperoleh dengan cara menghapus titik VI dari G. Penghapusan VI akan berakibat dihapus semua sisi yang terkait ke VI di G. Jadi, kalau sebuah titik di graf G kita hapus, maka semua sisi yang terkait ke titik itu akan hilang pula. Kita lihat contoh. Misalnya grafnya seperti ini, ada 6 titik, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Lalu ada 8 sisi. Nah, andai kita hapus titik V3, pada V3 ini ada 4 sisi yang terkait, yaitu sisi E4, sisi E2, sisi E3, dan sisi E8. Maka dia akan menghasilkan graf baru seperti ini, di mana sisi-sisi yang terkait. Kalau kita hapus V3, maka tinggal graf ini. Ini adalah graf G dikurang V3. Nah, sisi-sisi yang terkait ke V3 ada E4, E8, E3, dan E2 hilang. Nah, sementara V4 tetap ada. Ini dia, V4 tetap ada. Yang dihapus hanya titik V3. Nah, sebaliknya, jika sebuah sisi EJ dihapus dari G, maka G dikurang EJ juga merupakan sebuah subgraf dari G yang diperoleh dengan cara menghapus sisi EJ dari graf G. Penghapusan sisi EJ di G tidak berdampak terhadap penghapusan titik-titik ujung sisi tersebut. Nah, perhatikan, kita lihat contoh, nanti baru perhatikan. Kita lihat contoh untuk penghapusan sisi. Misalnya graf itu juga, lalu kita hapus sisi E4. Tadi kita hapus titik V3. Semua sisi yang terkait ke titik ini terhapus. Kalau kita menghapus sisi, maka
Sisi yang lain tidak terganggu, masih ada sisi-sisi yang lain, hanya sisi ini saja yang terhapus. Nah, dari situasi ini, perhatikan bahwa graf ini menggambarkan situasi jaringan listrik. Kalau sisi itu kita andaikan kabel, kalau kabel yang rusak, maka aliran listrik, kalau salah satu kabel yang merupakan aliran listrik ke satu tempat rusak, maka aliran listrik yang tidak terkait dengan kabel itu akan tetap nyala. Tetapi kalau gardunya, titik kita andaikan gardu, kalau gardunya rusak, maka semua kabel yang terkait ke gardu itu juga ikut rusak. Jadi relation ini bisa kita kaitkan dengan situasi nyata dan bisa kita aplikasikan ke dalam situasi nyata. Salah satunya adalah jaringan listrik. Kita lanjutkan yang ketujuh, fusion. Fusion itu penggabungan. Sepasang titik U dan V dalam suatu graf disebut menjadi fuse atau tergabung atau merger atau identify jika kedua titik itu telah diganti dengan sebuah titik baru, di replace ke sebuah titik baru, sedemikian sehingga setiap sisi yang terkait ke titik U atau titik V selanjutnya terkait ke titik yang baru. Jadi semua sisi yang terkait ke titik yang pertama dan semua sisi yang terkait ke titik yang kedua tergabung menjadi satu di titik yang baru. Dengan demikian, fusion dari dua titik tidak mengurangi jumlah sisi, tetapi dia mengurangi satu titik dari G. Kita lihat contohnya. Ini misalkan G dengan 6 titik, G dengan 6 titik, lalu ada 7 sisi. G dengan 6 titik, 7 sisi, V1, V2, V3, V4, V5, V6, lalu sisinya E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Nah, kalau kita fuse titik V2 dan V5, kita gabungkan V2 dan V5, kita hasilkan graf seperti ini. V2 dan V5 sekarang menjadi titik yang baru. Ini dia V2, V5. Lalu pada V2 tadi terkait sisi E2, maka dia tetap terkait di titik yang baru V2, V5 itu. Lalu pada V5 tadi terkait sisi E4 tetap ada. Dan antara V2 dan V5 ada sisi E3. Sisi E3 menjadi loop dia. Loop V E1 terkait ke V2 tadi V1 dan V2, maka dia tetap. Lalu E6 terkait antara V4 dan V5 tetap ada. Lalu yang lainnya sama dengan graf awal. Titik E5 dan E7 itu sama. Yang berubah itu E1, E3, E6, E2 dan E4 yang terkait ke V1 dan V2. Contoh lainnya, ini graf dengan 7 titik. Graf dengan 7 titik, 9 sisi. Misalkan ini adalah graf H. Ini adalah graf H. Kalau kita fuse V2 dan V5, kebetulan terambil V2 dan V5 juga di sini, maka hasilnya seperti ini. V1 tadi terkait ke V2, ini V2 V5 jadi 1, lalu menghasilkan E1 sehingga E1 itu tetap ada. Lalu V2 ke V5 ada E3, ini dia. V2 ke V4 ada E2, ini dia. V4 ke V5 ada E6, ini dia. Yang lainnya tetap E4. Ini ke V2 tadi pindah ke sini dia. E5 tetap, E8 tetap, E7 dan E9 tetap. Nah, ini adalah fusion dari graf H, fusion V2, V5 di graf H. Ya, demikian operasi di dalam graf. Ada 7 operasi. Sebenarnya ada operasi yang lain, nanti Anda bisa bahas khusus di mata kuliah teori graf.